Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa tanggal 3 November 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-31. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 14, ayat 15 sampai dengan ayat 24. Pada waktu itu Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Sementara perjamuan berlangsung, seorang dari tamu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Saudara-saudari yang terkasih, pelajaran dari perumpamaan ini jelas. Yesus sedang mengutus hamba-hambanya dengan pesan bahwa kerajaan Allah telah tiba. Mereka yang mendengar pesan tersebut diundang untuk bersama-sama mendiami kerajaan ini. Mereka seharusnya tidak membuat penolakan dan penundaan, karena Yesus tidak akan menyisakan tempat bagi mereka. Sebagai gantinya, dia akan mengisi kerajaannya dengan orang-orang lain yang berasal dari mana-mana. Dia ingin rumahnya penuh. Dia berkata, biarkan mereka masuk. Tidak pelak lagi, saudara saya yang terkasih. Perumpamaan ini memiliki nada tambahan yang bersifat misi. Yesus mengumpulkan umatnya sendiri dari jalan-jalan dan lorong-lorong kota dan dari jalan dan lintasan di luar kota. Dia tidak malu untuk memanggil orang-orang miskin, cacat, buta, dan lumpuh sebagai saudaranya. Mereka dikuduskan dan menjadi milik keluarga Allah. Pada zaman di mana banyak orang yang menjadi warga gereja menolak untuk ikut berpartisipasi di dalam melanjutkan pekerjaan Allah, hamba-hamba Allah yang setia harus pergi keluar ke jalan-jalan dan lorong-lorong kehidupan dengan undangan untuk datang kepada Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Dan sementara mereka yang menolak menjawab panggilan Yesus akan dilalui dan kehilangan kewarganegaraan kerajaan surga. Orang-orang di luar kerajaan surga diajak untuk meresponi atau menanggapi panggilan Kristus dalam iman. Saudara-saudari yang terkasih, untuk menerima undangan dibutuhkan iman dari pihak para tamu. Ketika hamba itu datang dengan membawa pesan dari tuan rumah, "Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap," tamu-tamu yang diundang itu hanya melihat seorang manusia. Ketika seorang pelayan firman Allah memberitakan pesan keselamatan, banyak orang yang mendengar firman hanya melihat seorang manusia. Dibutuhkan iman untuk melihat dan mendengar pribadi yang ada di balik pengkhotbah, yaitu Yesus Kristus Sang Juru Selamat, yang menawarkan keselamatan secara penuh dan bebas. Kepala penjara Filipi
datang kepada Paulus dan Barnabas dan diberitahu, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Saudara-saudari yang terkasih, walau pada mulanya perumpamaan ini diterapkan kepada Israel dan penolakannya terhadap Injil, namun aplikasi pengajaran ini dapat juga diterapkan kepada gereja dan setiap orang yang percaya pada masa kini. Bahwa ada orang yang pada mulanya menerima undangan itu, tetapi kemudian menolak untuk datang, menggambarkan mereka yang sudah menerima atau kelihatan menerima undangan Yesus kepada keselamatan, namun kasih mereka kepadanya dan kepada kerajaan surgawi itu telah menjadi dingin. Orang semacam itu tidak lagi menetapkan sasaran mereka berdasarkan standar surgawi. Ada orang-orang yang kemudian menolak kitab suci, yakni untuk pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sementara menantikan pernyataan diri Kristus. Pengharapan dan hidup mereka berbalik arah kepada perkara dunia ini, dan mereka tidak lagi merindukan tanah air yang baik, yaitu satu tanah air surgawi, Ibrani 11 ayat 16. Namun ada juga orang-orang yang menang, bertahan kepada imannya. Dalam Injil Lukas bab atau pasal 14 ayat 21-23 menunjukkan bahwa akan ada juga orang yang hatinya bersama dengan Kristus di sorga dan tidak berpusat pada harapan yang ada dalam dunia ini. Mereka berdoa dengan roh dan mempelai perempuan. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Wahyu 22 ayat 20. Ya Tuhan Allah, berilah aku telinga yang selalu mau mendengar apa yang Kau minta lewat undangan hamba-hambamu, sehingga aku akhirnya dapat menikmati perjamuan kudus-Mu di surga kekal. Amin.